tolong bantu orang miskin, orang nganggur untuk sewa tanah kelurahan daripada orang lain yang sewa, ya untung sendiri, sewakan. Tidak bisa bayarnya pakai uang dana keistimewaan, tapi mungkin 3-4 tahun nanti supaya ganti kelompok yang lain dan sebagainya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong kepada semua lurah di DIY agar membantu warganya yang masih miskin dan menganggur untuk menyewa tanah kas desa atau TKD milik Keraton Yogyakarta menggunakan dana istimewa. Dengan begitu, manfaat tanah kas desa lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Sultan juga menyinggung banyaknya masalah penyalahgunaan tanah kas desa yang merugikan masyarakat. Saat ini, menurutnya sudah ada 5 kasus penyalahgunaan tanah kas desa, dan 2 kasus diantaranya sudah masuk ke pengadilan. Dari 2 kasus itu saja, nilai NJOP tanah yang disalahgunakan mencapai 351 triliun rupiah. Itu tanah keraton kan hilang semua, nanti jadi rumah semua. Kalau rumah masa 20 tahun tertambruk, kan nggak bisa. Berarti harus saya perpanjang, berarti seumur hidup dikuasai oleh orang yang punya rumah, bukan pemilik tanah. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya menjumpai pengamat agraria yang sudah berpuluh kali saya mewawancarai, yaitu Bapak Insinyur Selus Siput Lokasari. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa Pak Argo. Wah, lama tidak pagi. Ketemu. Ya ini. Teman-teman. Ya, saya tertarik untuk minta pendapatnya Pak Siput ini dengan adanya berita yang sudah kita cover itu tadi. Seperti apa menurut Pak Siput? Jadi gini, yang pertama-tama saya mendengar bahwa ada yang pengantar berita tadi, narasinya bilang tanah kas desa yang adalah tanah keraton milik keraton. Sultan Ground ya. Sultan Ground ya. Ya. Itu tidak benar. Oh, tidak benar ya? Tidak benarnya seperti apa Pak? Tidak benar dan menyalahi peraturan perundangan. Oh gitu ya? Iya. Jadi dan yang paling penting menyalahi amanat dari Sri Sultan HB ke-9. Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kaping 9 ya? Kaping 9. Kaping 9. Sultan yang betul-betul sah, sultan yang besar. Yang nasionalisnya tidak dipertanyakan lagi ya? Karena apa? Tanah keratonnya Sri Sultan HB ke-9 dulu. Ya, tanah keraton. Itu oleh beliau sudah diberikan kepada negara. Ya. Dan selanjutnya oleh beliau itu diberikan sebagai hak milik kepada desa, menjadi tanah kas desa. Dan juga diberikan juga kepada masyarakat, menjadi hak milik turun-temurun. Ya. Itu Mas Argo. Makanya waktu itu ada istilah tahta untuk rakyat itu. Nah, tahta untuk rakyat itu artinya apa toh? Ya. Ya tanah untuk rakyat, dan itu terjadi. Ya. Nah, kalau jadi Sultan Ground itu sudah tidak ada, zamannya dia sudah menjadi tanah negara. Ya. Kalau Mas Argo tanya peraturan perundangan mana, itu banyak. Pertama-tama itu pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 1950 tentang pembentukan DIY. Dilanjutkan itu amanat beliau sendiri, Perda DIY Nomor 5 tahun 1954. Lagi-lagi ada lagi UUPA 5 1960 dan seterusnya, ada lagi Perpres 33 1984 ada lagi. Artinya cantelan hukumnya itu komplit gitu ya? Loh, ya memang beliau seperti itu, maka dari itu pada waktu beliau Sugeng di Jogja, beliau pernah nggak ngomong Sultan Ground? Nggak pernah. Beliau ngomong bahwa bekas wilayah Kasultanan, tanah negara yang bekas wilayah Kasultanan. Itu satu. Kemudian yang saya sangat prihatin justru maaf habis 10 ini kalau bilang TKD untuk hunian dan bayarnya pakai dana keistimewaan itu dasar hukumnya apa? Ini negara, ini kan sebagaimana sumpah dari HB10 sebagai gubernur ya. Kalau dia tidak sebagai gubernur cuma Sultan toh ya nggak ada ini semua lah. Tapi kalau dia sebagai gubernur itu sudah ada sumpahnya. Yaitu apa?
pasal 15E Undang-Undang Keistimewaan 13/2012 bahwa gubernur wajib mentaati dan menegakkan semua peraturan perundangan. Itu. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini apa ada peraturan perundangan yang bilang dana AIS itu untuk bayar kos-kosan atau bayar sewa tanah? Untuk Dana rakyat, AIS, ya. dana AIS itu untuk terutama yaitu apa toh, nguri-uri budaya, melestarikan budaya, mensejahterakan masyarakat dalam konteks kebudayaan. Ya. Itu sebagaimana juga pembentukan keraton menurut undang-undang keistimewaan tersebut adalah apa? Keraton budaya. Ya. Bukan keraton kembali ke zaman feodal dulu. Ya. Dan juga itu dilarang di dalam pasal 4G di dalam UUK bahwa dilarang mempraktekkan dan kembali ke zaman feodal. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian kalau saya melihat maaf, Ya. Pak aku bilang engko lemah keraton tek. Lemah keraton ki memang wis entek. Keraton zaman Sri Sultan habis 9. Iya. Sudah habis. Kalau tanah yang akan dimiliki keraton sekarang ini adalah habis 10 memohon kepada Republik ini untuk minta tanah yang digunakan untuk kebudayaan. Nanti ditimbulkan sertifikat melalui undang-undang keistimewaan itu tadi. Kalau zaman Sri Sultan habis 9 kan beliau tidak mau menimbulkan sertifikat, termasuk alun-alun itu, tanah alun-alun itu juga tanahnya negara. Ya. Satu lagi terakhir Pak Siput. Tadi kan juga disinggung tentang tanah kas desa ya. Dan saya melihat Pak Siput tahu bahwa yang menyangkut tanah kas desa itu menurut Pak Siput ada undang-undangnya enggak itu sudah? Ada. Oh gitu ya. Tanah kas desa itu diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Itu jelas merupakan tanah negara yang oleh negara diberikan kepada pemerintah desa hak pakai. Sehingga terbit sertifikat hak pakai pemerintah desa A, desa B di atas tanah negara, berlaku dari Sabang sampai Merauke termasuk DIY ini. Jadi tanah kas desa yang telah bersertifikat itu di atas tanah negara ya. Adalah tanah negara, nggak bisa diklaim sebagai atau tanah Sultan Ground ya. Jadi gubernur kalau memohon Ya. kepada negara resmi, tanah kas desa ini tak PE untuk ini untuk itu, pasti tidak bisa. Nggak ada peraturan perundangannya. Ya. Gitu loh ya. Jadi ini ingat, hati-hati. Itu narasi yang tadi membawa berita itu ngawur. Kok bilang tanah kas, wah bahaya. Di atas tanah Sultan itu ya. Wah itu omongan nggak pakai dasar hukum. Itu sangat disesalkan. Iya. Itu apalagi. Ya. Oke, cukup Pak Siput untuk sementara. Nanti lain kali saya akan datang lagi kepada Siput. Terima kasih Pak Siput. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang kaca handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro, sampai jumpa.